Yang paling berat dari amal ibadah itu ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, zikrullahi ala kulli halin. Senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Amalan yang berat yang kedua, muasatul akhi min malika. Senantiasa berbagi dengan saudaramu dari harta yang Allah titipkan kepadamu. Yang ketiga yang berat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa insaful fakiril baisi min nafsika. Senantiasa peduli, memberi pertolongan, bantuan, rasa empati kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian sosial. Jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 3 hal yang paling berat. Asyaddul a'mali salasun. Yang paling berat dari amal ibadah itu ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, zikrullahi ala kulli halin. Senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Amalan yang berat yang kedua, muasatul akhi min malika. Senantiasa berbagi dengan saudaramu dari harta yang Allah titipkan kepadamu. Yang ketiga yang berat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa insaful fakiril baisi min nafsika. Senantiasa peduli, memberi pertolongan, bantuan, rasa empati kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian sosial. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi Allah menyatakan bahwa fa iza qudiyatis sholatu, apabila telah ditunaikan salat, fadzkurullaha katsira wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah tapi jangan lupa wadzkurullaha katsira, berzikirlah sebanyak mungkin, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang yang mendapat keberuntungan. Zikir mengingat Allah sepanjang waktu, sepanjang saat itu berat. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, turun ayat itu, sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Nabi mengatakan, takwa sebenar-benarnya takwa adalah engkau taat setaat-taatnya dan tidak berdosa. Engkau mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Sahabat berkata, kami tidak mampu ya Rasulullah. Ketika kami berada di masjid, kami sholat, kami mengaji, kami berzikir, kami merasa surga itu sangat dekat, kami merasa neraka itu terbayang di pelupuk mata kami. Tapi ketika kami keluar dari masjid, kami bercanda-canda dengan anak kami, dengan istri kami, kita bersenda gurau dengan tetangga dan teman-teman. Tidak mampu kita mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Hanya Rasulullah yang disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun. Sebagaimana kata Rasulullah, yanamu a'yununa wala yanamu qulubuna. Ketika mata kami terpejam, kami tertidur,
tapi hati kami tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa zikir kepada Allah itu penting? Karena alamatu hubbillahi hubbu zikrillah. Tanda orang yang cinta kepada Allah adalah cinta menyebut nama Allah. Wa alamatu bughdillahi bughdu zikrillah. Tandanya orang yang benci kepada Allah ya dia tidak suka menyebut nama Allah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul imani. Berzikir kepada Allah itu adalah tanda bahwa orang itu beriman. Ketika dia menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti ketika dia melafazkan nama Allah berarti menandakan bahwa dia menyukai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda keimanan. Wa hirzum minasyaitani. Zikir kepada Allah itu benteng daripada syaitan. Orang yang hatinya diisi dengan zikir terus-menerus, maka setan kalau dia ingin menggelincirkannya, justru setanlah yang kerasukan, sebagaimana manusia bisa kerasukan setan. Setan juga bisa kerasukan karena dia berupaya mengganggu orang yang kuat zikirnya. Itu dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Wa hirzum minan niran, zikir itu adalah benteng dari api neraka. Allah bahkan menyatakan, ana dalam sebuah hadis qudsi hikayatan min Allah, qala Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi idza zakarani wa taharrakat bi syafatah. Saya senantiasa bersama hambaku ketika dia menyebut namaku. Dan ketika bibirnya bergetar menyebut namaku, aku senantiasa bersama hambaku. Ulama menjelaskan, qala al-hakimu, ya, bahwa zikir yang dimaksud ini zikrun fi qalbin yaqzatin, adalah zikir yang hatinya penuh dengan kesadaran, lidahnya mengatakan la ilaha illallah dan hatinya juga terfokus kepada Allah. Bukan yang dimaksud Allah bersama hamba ketika dia menyebut namanya, bukan zikir yang lalai. Ya, ada orang menyebut Allah, 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 tapi hatinya kemana-mana, pikirannya tidak fokus. Bukan itu yang dimaksud. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada suatu kejadian, suatu ketika Qais al-Majnun, dia melihat ada anjing dari kampungnya Lailah. Bagi Qais, apapun yang berkaitan dengan Lailah itu akan membawa kerinduannya semakin dalam kepada Lailah. Maka dia mengikuti anjing yang datang dari kampungnya Lailah. Tanpa dia sadari dia melewati ada kumpulan orang sholat, dia lewat di sana. Qais tidak menyadari itu karena dia fokus mengikuti anjing dari kampungnya Lailah. Setelah dia pulang, orang-orang menegur, menyapa Qais, Qais, kenapa kamu tadi tidak singgah sholat berjamaah bersama kami?" Apa jawaban Qais? Qais mengatakan, "Saya tidak melihat orang yang sholat karena saya fokus mengikuti anjing dari kampungnya Lailah. Sedangkan kalian sholat, tapi kalian masih sempat melihat saya lewat di masjid ini atau di tempat sholat kalian." Apa artinya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Orang yang fokus dengan zikir tentu dia tidak ingat selain Allah, bahkan dia lupa dengan dirinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia,
Afdalul ibadati indallahi yaumil qiyamati, afdalul ibadi, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya paling tinggi nanti di akhirat. Az-zakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itulah yang paling tinggi derajatnya nanti di akhirat. Ulama berbeda pendapat. Yang mana dimaksud dengan orang yang berzikir banyak berzikir, tumega sikirina. Yang mana dimaksud dengan orang yang banyak berzikir? Abdullah bin Abbas berkata, al-muradu yadhkurunallaha fi adbaris sholawati ghuduwan wa ashiya wa fil madaji'i wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada waraha min manzilihi zakarallaha ta'ala. Abdullah bin Abbas berkata, yang dimaksud dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang senantiasa berzikir setiap dia selesai sholat 5 waktu. Ada zikir maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia jaga zikirnya itu. Selanjutnya kata Abdullah bin Abbas, ghuduwa wa ashiya, dia punya zikir pagi dan petang. Ada dicontohkan oleh Rasulullah ketika bangun di pagi hari, masuk subuh hari, ada doanya, masuk di waktu malam ada doanya. Wafil madaji, dan orang yang banyak berzikir itu meskipun dia berbaring dia tetap mengingat Allah. Setiap dia bangun dari tidurnya, setiap dia berangkat pergi dan pulang ke tempat kerjanya, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini halnya, maka dia disebut az-zakirinallaha katsira, orang yang banyak berzikir. Tumega sikirina. Dalam artian maka dia tahu itu deneng kena sarang sikirina. Ulama yang lain, Imam Al-Mujahid berkata, la yakunu minaz zakirin Allah katsira hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'ida wa muttaji'a. Yang dimaksud dengan orang banyak berzikir adalah orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik dia berjalan, duduk, berbaring. Kalau dia hanya berzikir ketika duduk, dia belum masuk kategori itu. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi mempraktekkan zikir sambil berdiri. Beliau ciptakan namanya tari sufi. Dia bisa menari, berzikir berjam-jam. Bahkan dalam riwayat 3 hari 3 malam tidak berhenti dia berputar sambil berzikir. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah ketika dia berdiri, berjalan, bahkan berbaring. Biasa kalau kita sudah tinggalkan tempat duduk tak, ya sudah selesai zikirnya. Genak nih telu, genak nih la ilaha illallah 100. Setelah itu kita berjalan, pikiran kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian imam yang lain Al-Ata berkata, man shallas salawatil khamsah bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulihi ta'ala az-zakirinallaha katsira. Al-Ata berkata, siapa yang mengerjakan salat 5 waktu dengan memenuhi hak-hak salat, dia jaga syaratnya, rukunnya, dia jaga qabliyah ba'diyahnya, dia jaga zikir ba'da shalah. Yang penting bagus salatnya, dia sudah dianggap orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi dia, sebelum pagi dia sudah salat. Zuhur tengah hari dia ingat Allah, sore dia ingat Allah, maghrib dia ingat Allah, ba'da isya dia ingat Allah. Artinya orang yang menjaga salat 5 waktu, memenuhi syarat rukunnya, menjaga tertib-tertibnya, kata Atha, dia sudah dianggap az-zakirinallaha katsira. Tomega nih sikirina ya tuh. Kenapa? Mulai pagi sampai petang, sampai subuh lagi dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah.
Oleh karena itu kata para ulama, kenapa la ilaha illallah? Kalau kita hitung hurufnya 24. La ilaha illallah. Hurufnya 24 karena kita sehari semalam 24 jam. Kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah menutupi setiap hurufnya, setiap jamnya. Artinya apa? Orang yang banyak menyebut nama Allah dengan la ilaha illallah berarti dia memenuhi az-zakirin Allah katsira. Makanya kata Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.